Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Tugu Yogyakarta. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BSA semuanya. Sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menghadirkan beberapa budaya yang berwujud artefak. Sebagai perwujudannya adalah tugu, panggung krapyak, lengkung, benteng, dan keraton. Artefak-artefak ini berfungsi sebagai penanda keberadaan Yogyakarta. Posisi Tugu Yogyakarta sekarang berada di tengah perempatan jalan besar, yaitu yang membujur ke utara adalah Jalan AM Sangaji, ke timur Jalan Jenderal Sudirman, ke selatan Jalan Pangeran Mangkubumi Malioboro, dan ke barat Jalan Diponegoro. Bentuk tugu saat ini sesungguhnya merupakan pengubahan Tugu Golong Gilik yang didirikan pada zaman dulu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Bagian dasar tugu berbentuk persegi, atasnya berbentuk silinder dengan puncak berbentuk bola-bola. Tinggi tugu pada awal didirikan adalah 25 meter. Nama Golong Gilik diambil berdasarkan bentuknya, yaitu pada puncaknya berbentuk golong atau bulat atau bola, dan bagian tiangnya berbentuk gilik atau silinder. Tidak banyak orang tahu apa dan bagaimana tugu pada waktu dahulu, atau bentuk dan makna tugu pada awal didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Sikap dan pandangan terhadap budaya nyata atau mikrokosmos tercermin pada kehidupan manusia dengan lingkungannya. Susunan manusia dalam masyarakat, tata kehidupan manusia sehari-hari, dan segala sesuatu yang nampak oleh mata. Dalam menghadapi kehidupan manusia yang baik dan benar di dunia ini tergantung pada kekuatan batin dan jiwanya. Bagi orang Jawa, pusat di mikrokosmos ada pada raja. Tuhan adalah pusat makrokosmos. Dalam konteks mikrokosmos, tugu bermakna seorang raja sebagai wakil Tuhan di dunia, merangkul dan mengajak masyarakatnya untuk selalu bersatu menghancurkan, memusnahkan penjajahan. Hal ini dapat pula dimaknai sebagai penyatuan antara rakyat dengan Tuhan yang diwakili oleh raja. Dengan demikian, secara makrokosmos dan mikrokosmos, manunggaling kaulo lan Gusti, yang berarti kaulah rakyat. Gusti adalah pimpinan atau kaulo, pimpinan sebagai insan kamil, dan Gusti Tuhan Yang Maha Esa. Konsep tersebut menjadi dasar filosofi makna Tugu Golong Gilik. Belanda sangat takut dengan filosofi tersebut, sehingga ketika membangun kembali tugu dibuat dengan bentuk seperti saat ini. Tugu Golong Gilik, keraton, panggung krapyak, membentuk sebuah sumbu atau poros yang merupakan sumbu filosofis. Tugu Golong Gilik dan panggung krapyak merupakan simbol lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan. Oleh karena itu, sumbu filosofi yang Hinduitis ini diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa, Sangkang Paraning Dumadi, dengan kedaton sebagai titik pusat atau sentrum. Filosofi yang divisualisasikan dengan lampu kayu wiji yang tidak pernah padam sejak Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta.
Terjadinya perubahan bentuk tugu ini diawali dengan adanya peristiwa terpotongnya tugu Golong Gilik sepertiga bagian akibat gempa pada tahun 1284 Hijriah atau 1796 tahun Jawa atau 10 Juni 1867 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Pendirian kembali tugu oleh Opsisser van Waterstaat atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum JWS van Brussel di bawah pengawasan Bupati dalam Kanjeng Raden Adipati Danorejo V. Tugu kemudian diresmikan Hamengkubuwono ke-7 pada 3 Oktober 1889 Masehi atau 7 Sapar 1819 tahun Jawa. Oleh pemerintah Belanda, tugu itu disebut De Witte Paal atau Tugu Putih. Penamaan tersebut didasarkan pada fungsi tugu sebagai pal atau tonggak yang dicat atau dikapur putih sehingga tampak jelas dari kejauhan. Posisi serong tugu ini dapat dimaknai sebagai sebuah penentangan secara halus Keraton Yogyakarta terhadap pemerintahan Belanda. Pihak keraton tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Belanda. Penentangan ini juga terlihat dari pemaknaan posisi serong sebagai kiblatnya orang melakukan sholat. Agama Islam merupakan agama yang dipercaya pihak keraton. Adapun Islam untuk beribadah selalu mengarah ke arah kiblat. Dengan demikian, posisi serong tugu secara tidak langsung menjadi suatu bentuk penentangan terhadap pemerintahan Belanda. Berangkat dari runtuhnya tugu Golong Gilik tersebut, kemudian dibangun tugu pengganti yang memiliki fungsi tidak jauh dari tugu setelah runtuh. Sebuah tindakan membangun kembali menjadikan tugu berdiri dan dapat dinikmati keberadaannya dan keindahannya hingga saat ini. Bentuk tugu pada saat ini persegi. Di setiap sisinya terdapat prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Tugu mempunyai 4 bentuk fisik, yaitu kotak berundak pada bagian bawah sebagai landasan, kotak dengan prasasti pada setiap sisinya, piramid tumpul dengan ornamen yang menempel pada setiap sisinya, dan puncak tugu berbentuk kerucut ulir. Bentuk tugu saat ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan pembugaran, mulai dengan pemberian batas-batas luar, warna tugu, dan jalur hijau yang dulu pernah mengelilingi tugu. Pemahaman tugu Golong Gilik oleh Belanda dihapuskan dan diganti dengan bentuk-bentuk prasasti yang bermakna kemuliaan hanya milik raja. Rakyat dan raja tidak lagi berjalan bersama menuju ke Manunggalan, tetapi kesejahteraan dan kemanunggalan hanyalah milik raja. Tugu saat ini berbeda makna dengan Tugu Golong Gilik. Tugu saat ini lebih kepada kesejahteraan yang ditujukan hanya bagi raja, dan bukan lagi untuk raja dan rakyatnya. Filosofi manunggaling kaula lan Gusti telah hilang dan tidak tercermin pada tugu saat ini. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.